kunci tangan anak-anak, ya, kunci tangan. Oke, kunci tangan, kita berdoa. Oke, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, kami yakin juga penuh dengan kasih terhadap anak-anak. Pagi ini kami memberkati mereka di dalam berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus memenuhi seluruh hidup dan hati mereka. Sebentar mereka juga akan di dalam kebaktian mereka, biarlah mereka juga diberi berkat yang melimpah lewat guru mengajar mereka. Kami memberkati anak-anak ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus kami dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih anak. Kita membuka firman Tuhan dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19. Sudah ada teks di sana. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19 yang berkata demikian, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya baca ulang sekali lagi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, dari teks ini saya akan membawa kita dengan tema yang sudah tertera di sana, pengharapan yang meyakinkan. Dan mulai pagi ini saya akan berkhotbah untuk persiapan kita memasuki tahun baru, tahun 2024. Pengharapan yang meyakinkan. Oke, teruskan slide-nya. Oke, belum lagi di pendahuluannya. Ada pendahuluan tadi. Oke, nah, dalam keterujaan dan kegembiraan kita memasuki tahun baru, pasti banyak persoalan yang bermain juga di dalam pikiran kita tentang bagaimana keadaan saya, keluarga saya, dan hidup tahun baru yang akan saya lalui ini. Dan lebih banyak lagi kabar yang sudah kita dengarkan menakutkan. Contohnya sekarang ini seperti yang kita doakan tadi itu, case COVID itu semakin meningkat. Dan selain daripada itu, banyak juga kabar-kabar tentang bencana alam terjadi yang berlaku tanpa kita duga. Dan juga peperangan semakin lama semakin banyak meletus di sana sini. Dan pasti itu akan membuat kita berpikir bagaimana ke tahun 2024. Bagaimana ke ekonomi nanti akan baikkah ataupun terus merosot? Apakah company yang ataupun serikat ataupun tempat saya bekerja itu tetap juga menerima ataupun membuat beberapa para pekerja? Saya masih ingat tahun 2000 ketika kami mulai pelayanan di Miri. Pada masa itu ada company Shell membuang ratusan pekerja yang bekerja pada masa itu. Ya, memang mereka memberi pampasan untuk para pekerja. Dan dalam company Shell itu ada 3 orang jemaat yang kami dua lainnya di Miri itu juga diberhentikan dari pekerjaan. Lalu ada adik kepada salah seorang itu berkata kepada saya, "Pastor, kalau boleh tolong dekati abang saya. Karena tahun depan ini dia sangat stres memikirkan sudah diberhentikan dari Shell. Dia sangat stres sekali. Dan dia tidak tahu apa yang harus dia buat ataupun lakukan." Dan adiknya berkata, memang company memberi pampasan 250.000 untuk dia karena diberhentikan.
Tetapi dalam umur yang masih muda 46 tahun, dia berpikir bahwa 250.000 itu apakah boleh untuk menyambung hidup keluarganya puluh tahun akan datang. Dan anaknya juga masih kecil. Dan bagaimana? Dan hal ini membuat kita itu mungkin hilang harapan, hilang keyakinan dalam hidup kita untuk menjalani tahun yang berikutnya. Tahun yang berikutnya. Waktu saya dan keluarga pada mula pelayanan saya tahun 1993 diutus ke satu sidang. Dimula pelayanan. Sidang itu jauh di pendalaman dan memang sidang itu sangat terkenal, tidak dapat, bukan mereka jahat, tidak. Mereka sebenarnya terlalu sedikit SIB di dalam kampung itu. Dan kalau keluarga yang dihantar tidak sampai 1 tahun, pasti mereka akan balik. Mereka berusaha untuk membiayai ataupun menampung pasta, tetapi memang tidak mampu. Dan yang hanya mereka minta itu adalah pasta bujang, apakah lelaki ataupun perempuan. Dan waktu saya dan keluarga dihantar ke sidang ini, lalu banyak orang datang kepada saya. Bagaimana kamu dua pergi di sana? Sidang itu memang sangat terkenal. Puluhan tahun tidak dapat memegang pasta mereka lama. Bukan mereka tidak mau dengan pasta, tetapi karena mereka sangat sedikit. Dan pekerjaan pun tidak ada. Paling pun cari babi, ya cari ikan, cari rotan. Itulah yang ada pada masa itu. Dan dalam hati saya sebagai manusia, saya sudah hilang harapan untuk ke sidang itu. Lagipun anak kami yang pertama itu baru berumur 1 tahun lebih. 1 tahun lebih umurnya. Tetapi saya hanya berkata begini, dan saya dengan istri berkata begini, Tuhan yang memanggil, Tuhan mengutus, Tuhan pasti mencukupkan. Nah, kami pergi dengan penuh harapan, karena punya keyakinan di dalam Tuhan yang memimpin kami dalam pelayanan di sidang yang sedemikian. Ya, memang benar, sampai di sana masuk di dalam rumah pasta itu, ya saya tidak tahu ada lampu gas itu sudah tidak ada sekarang yang kita pump itu, pakai minyak kerosing itu. Mereka sedia 1 sumbu saja, 1 sumbu saja disediakan. Jadi dan mereka hanya bagi ada 1 botol, ada 1 botol yang botol kaca tuh, Pak. Sampai 1,5 liter diisi dia. Tidak sejumpa itu botol yang itu tayangan film beli kasih pukul-pukul cari dia punya cinta dulu tuh. Ya, botol kaca itu. Ya, 1 itu saja yang disediakan. Dan yang lain tidak ada. Dan karena mereka kata gembala, istilah masa itu gembala, Lampung ini kamu hanya hidup waktu kebaktian malam Rabu, malam Sabtu, dan malam Ahad saja. Yang lain-lain itu jangan pakai. Wah, karena memang tidak ada. Akhirnya saya pergi minta, ada tin Milo kan? Saya minta. Oh, ada. Sampai 1 tin Milo yang isinya 1/2 liter. Kalau di situ kan 1/2 liter, yang kurang lebih besar ini itu saya minta itu minyak diesel, lalu saya ambil kain, saya buat sumbu. Itulah jadi pelita kami. Bangun pagi semua penuh hitam. Penuh hitam saja di lubang hidung. Bayangkan asap itu pelita di minyak diesel. Itulah kami pasang tiap-tiap malam. Ya, saya pasang itu hanya kebaktian malam di gereja. Istri saya mau goreng itu sayuran, dia cari itu kuali. Ada kualinya sedang besar, telinga sebelah tidak ada. Di telinga sebelah tidak ada. Jadi itulah keadaan. Tetapi kami punya pengharapan
sampai juga kami 4 tahun di sana. Ya, tahun yang kedua itu berkat mulai melimpah. Kenapa? Karena pengharapan kepada Allah kita sangat yakin. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita masuk tahun 2024 yang sebentar nanti akan kita duduki dan akan kita jalani. Kita harus tahu dan yakin bahwa di dalam Tuhan itu kita punya pengharapan, dan pengharapan dalam Yesus itu adalah sangat-sangat meyakinkan. Nah, sesuai dengan teks ini Rasul Paulus memberi satu nasihat, memberi satu dorongan kepada jemaat di Filipi, karena ada kasus terjadi di Filipi pada masa ini. Yang terjadi di Filipi itu adalah begini. Jadi mereka berkata bahwa kalau kamu menjadi orang Kristen, kalau kamu percaya kepada Tuhan, hakmu sebagai orang yang di bawah jajahan Roma itu akan ditarik balik. Ya, itu case-nya. Karena di daerah Asia kecil bermasa ini adalah dijajah oleh kerajaan Roma, orang Rom. Dan siapa yang menjadi rakyat Roma, makanya Paulus itu dia punya 2 kerakyatan. Satu rakyat sebagai kerajaan Roma, satu rakyat sebagai orang Israel. Paulus ada 2 kerakyatan. Nah, kalau kamu menjadi orang Kristen dan tidak patuh kepada agama Roma, maka hakmu sebagai orang di bawah jajahan Roma itu akan ditarik balik. Sehingga orang-orang yang ada di Filipi pada masa itu punya kekhawatiran di dalam hidup mereka. Punya kekhawatiran nanti kalau kita percaya kepada Yesus dan mengistiharkan kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, nanti hak kita, keistimewaan kita itu akan ditarik balik. Akan tidak ada lagi. Tanah kita akan diambil. Kita dipaksa bayar cukai yang berlipat kali ganda. Itu kasus yang terjadi di Filipi pada masa ini. Makanya Paulus di dalam pasal keempat ayat ke-19 ini dia memberi satu dorongan, dia memberi satu keyakinan kepada mereka dengan mengatakan demikian. Sekali lagi saya membaca dalam Filipi pasal keempat ini berkata demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus itu berkata demikian. Sekalipun kita sebagai orang Kristen, yang kita mengaku kita orang Kristen, hak kita ditarik balik, keistimewaan kita sebagai orang yang berwarga negara Roma itu ditarik balik, itu tidak boleh membuat kita itu tidak ada pengharapan. Makanya Paulus itu tetap berterima kasih pada jemaat di Filipi. Walaupun mereka ditarik balik hak mereka, diambil hak mereka sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Yesus dan tidak menyembah kepada agama orang Roma, tetapi mereka juga tetap memberi kepada pekerjaan Tuhan. Dan Paulus di dalam teks ini, dalam ayat ini berkata kepada mereka, dan Paulus memberi keyakinan kepada mereka dengan mengatakan, hak kita ditarik balik, keistimewaan kita ditarik balik, kita tidak diberi keistimewaan sebagai warga negara Roma, tetapi Allahku, kata Paulus, Allahku pasti akan memenuhi segala keperluan yang kita perlukan dalam hidup kita. Dan dari kata-kata ini, maka di dalam Yesus Kristus, untuk memasuki tahun 2024, bagaimanapun keadaan 2024 itu tidak berpihak kepada kita, tetapi kita percaya bahwa Yesus yang kita yakin dan percaya itu menjadi pengharapan kita yang pasti menjaga, memelihara dan memenuhi segala keperluan yang kita perlukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Maka kita akan melihat dari statement Paulus ini, kita akan melihat bagaimana ke Yesus itu sebagai pengharapan kita yang pasti, yang meyakinkan untuk tahun 2024. Saya ulang lagi,
Dari statement Paulus ini, bagaimanakah Allah itu sebagai pengharapan kita yang meyakinkan untuk memasuki tahun 2024? Yang pertama, garis besar yang pertama, hal yang pertama, teruskan. Oke. Karena Yesus ataupun Allah kita adalah penolong yang besar. Ini mengapa Allah itu sebagai pengharapan kita yang meyakinkan? Karena Allah kita adalah penolong yang besar. Ayat yang ke-19e itu Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Itu bermaksud bahwa di dalam Allah itu ada pengharapan yang pasti, yang meyakinkan 2024, karena Allah itu penolong kita yang sangat besar. Paulus punya keyakinan terhadap Allah yang sudah terbukti menjadi penolongnya dalam segala keadaan yang dialaminya. Nah, kita kembali kepada ayat yang ke-13 itu, Filipi pasal 4 yang ke-13. Ya, kita kembali di sana. Ayat yang ke-13 Paulus berkata demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ayat yang ke-13 Paulus itu memberi kesaksian tentang dirinya sebagai orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus. Jadi Paulus sebelumnya orang yang sangat terkenal menganiaya jemaat. Ketika Paulus sebagai penganiaya jemaat, Paulus itu memiliki segala-galanya. Segala-galanya. Kuasa ada dalam tangannya, kekayaan ada dalam tangannya, segala perlengkapan ada dalam tangannya, dan tidak ada yang tidak ada dalam tangan Paulus. Bahkan Paulus sendiri diberi surat kuasa oleh mahkamah agama orang Yahudi untuk membunuh orang-orang percaya. Diberi surat kuasa. Itu bukan calon-calon. Jadi kita lihat sejarahnya sedikit. Ketika Paulus ingin pergi ke Damsyik untuk menangkap dan membunuh orang-orang percaya, lalu Paulus mendapat surat kuasa. Dia juga diberi, ya kalau kita cakap sekarang ini, dia juga diberi Mercedes-Benz. Dia juga diberi kereta Fortuner. Dia juga diberi apa lagi? Ninja Turtle. Yaitulah kuda terbaik pada masa itu, Ninja Turtle. Dia dibagi. Oke, mana kuda yang kamu mau? Ini kudanya. Berapa orang kamu mau bawa? Ini mereka. Semua mereka kami tanggung. Jadi Paulus pergi. Bukan dia seorang diri, tetapi dengan bawa berapa bodyguardnya. Lalu dia pergi dengan surat kuasa. Tetapi dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan menghalang dia. Lalu dia jatuh. Dan di sana dia bertobat. Nah, ketika Paulus bertobat, ya orang mahkamah agama di Yerusalem tunggu. Berapa orang sudah Paulus bunuh? Ini sudah 1 minggu, ini 2 minggu. Mereka buka WhatsApp, tidak ada kabar. Ada WhatsApp pada masa itu kan. Mereka buka Telegram, tidak ada kabar. Buka Facebook, tak ada kabar. Semuanya tidak ada. Tahu-tahu 3 tahun setelah itu Paulus kembali ke Yerusalem. Saya adalah murid Kristus. Wah, heran mereka. Saya adalah murid Kristus. Patut kau tidak muncul di Facebook sudah. Patut kau left group sudah, kata mereka. Saya murid Kristus. Ketika Paulus mengisytiharkan dia sebagai murid Kristus, maka segala haknya itu ditarik balik. Keistimewaannya sebagai rasul, sebagai orang Farisi itu ditarik balik. Dan dia dianiaya. Rumahnya disita. Hartanya diambil. Kalau dia ada anak dan istri pada masa itu, pasti mereka ditangkap dan dipenjarakan. Tapi karena dia masih bujang, semuanya diambil.
Tidak ada yang tinggal lagi. Malah mereka hari demi hari ingin membunuh Paulus. Tetapi apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi ayat yang ke-13, sekalipun hakku sebagai orang Farisi, sekalipun hakku sebagai rakyat Roma, itu ditarik balik, tetapi semuanya itu dapat kutanggung karena Allah penolongku yang sangat besar. Karena Allah penolongku yang sangat luar biasa, yang sangat hebat. Mereka boleh ambil saja title saya, mereka boleh ambil saja segala harta saya, tetapi Allah saya yang sangat besar itu penolong yang luar biasa dan tidak pernah saya kekurangan apapun, kata Paulus. Makanya dia berkata, ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Artinya, pengharapan dalam hidup kita untuk memasuki tahun 2024 ini, Allah kita penolong yang sangat besar. Dan apapun tantangan cabaran yang kita hadapi, karena kita memiliki Allah penolong luar biasa, pasti kita boleh melewati, pasti kita boleh melaluinya, pasti kita boleh menghadapinya, karena Allah itu penolong kita. Itulah pengharapan kita. Maka dengan itu jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang. Apapun berita yang mungkin kita dengar yang akan terjadi 2024, ingat pengharapan kita di dalam Allah, karena Dialah penolong kita yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Makanya Paulus berkata, ayat yang ke-19 pasal yang ke-4 ini, dia berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluan, segala keperluan kita. Dia pasti akan memenuhinya. Ya, saya pergi jumpa Dr. Jos satu kali. Ya, banyak yang kenal Dr. Jos. Ya, David dia kenal dia. Itulah saya main ke Dr. Jos satu kali. Dokter, kamu dokter ini salah, Pak. Saya kata dengan dia. Kenapa salah, Pastor? Sudah pun dia darah tinggi, bagi lagi darah tinggi. Mana tidak darahnya terus tinggi? Saya kata, ketawa betul ya. Saya pergi jumpa dia. Apa sakit, Pastor? Saya ini demam lah, flu. Tiap kali kamu jumpa saya, itu saja penyakit kamu, kata dia. Iyalah. Lalu dia kata begini, Pastor, kata dia, kamu harus bersyukur. Karena umur 50 tahun ke atas, sekurang-kurangnya dia sudah ada satu teman. Tahu kan, satu teman, satu kawan, kata dia. Ya, sudah ada satu kawan dia. Tapi kamu ini belum ada kawan lagi. Belum, ya. Paling-paling pun kawan pertama itu adalah darah tinggi kan. Nah, itu kawan pertama. Yang kedua itu adalah apa lagi? Kolesterol. Kolesterol itu kawan. Ada kita pergi ke klinik itu kan 3 sekawan. Nah, ada 4 sekawan. Nah, jadi dia kata, kamu harus bersyukur. Sampai sekarang pun kamu belum lagi ada teman. Dan itulah Allah kita, Tuhan kita. Dalam apapun yang kita hadapi dan alami, kita itu ada penolong yang besar. Ya, di satu sisi saya tidak ada kawan, tapi di satu sisi saya punya banyak cabaran, banyak tantangan. Tetapi saya tidak takut dan khawatir. Sebab tiap kali saya memasuki tahun yang baru, saya yakin dalam pelayanan yang saya lakukan, Allah itu adalah penolong yang luar biasa dan sangat hebat. Nah, sekali lagi saya mendorong Bapak Ibu Saudara-saudari, yakinlah kepada kata Paulus bahwa tahun 2024 ini, sekalipun kita menghadapi, melewati, mendengar banyak sekali cabaran, ancaman yang datang, yang menakutkan kita, yang mungkin membuat kita hilang segala-galanya dalam pikiran kita, tetapi yakinlah bahwa Allah itulah penolong kita yang sangat besar dan luar biasa. Teruskan
Teruskan lagi. Nah, ini Mazmur 23, Mazmur 27, Mazmur 66, Mazmur 46 dan Mazmur 121. Di sini menyenaraikan, di sini pemazmur itu hanya mengungkapkan bahwa Allah penolong kita yang sangat perkasa dan luar biasa. Kalau kita membaca Mazmur 23, dia mengumpamakan Allah itu sebagai gembala. 27 Allah itu sebagai benteng kita. 66 Allah itu adalah sebagai sumber segala berkat. 46 itu Allah itu sebagai kota batu yang teguh. 121 itu tidak ada penolong yang lain. Kita lihat di gunung-gunung dan dimanapun, dari mana datangnya pertolongan, itulah hanya dari Allah sendiri. Jadi pemazmur pasal 23, 27, 66, 46, 121 ini hanya pemazmur itu mengatakan bahwa tidak ada penolong yang lebih besar dan perkasa selain daripada pertolongan dari Allah sahaja. Dan sebagaimana pertolongannya terbukti dalam hidup kita sepanjang 23, maka pertolongan itu tidak berubah, malah bertambah lagi sepanjang 24. Oke, seterusnya lagi. Teruskan lagi. Ya, kepada poin yang kedua, pengharapan yang meyakinkan. Kembali lagi kepada message utamanya. Paulus ingin memberi keyakinan kepada jemaat di Filipi bahwa menjadi orang Kristen itu sebenarnya tidak pernah membuat kita kekurangan, tidak pernah membuat kita gagal, tidak pernah membuat kita kalah dalam hidup ini. Menjadi orang Kristen, sekalipun hak kita, sekalipun keistimewaan kita ditarik balik sebagai orang percaya, Paulus berkata Allah itu adalah pengharapan yang meyakinkan. Sebab apa? Sebab yang kedua, Paulus berkata dia adalah pembekal yang besar. Pembekal yang besar. Nah, kekhawatiran dunia terbesar bukan canggihnya teknologi sesebuah negara, modernnya alat perang, bencana keganasan, hilangnya moralitas atau munculnya banyak agama dan ajaran. Namun kekhawatiran terbesar adalah ekonomi, karena itulah penentu rakyat hidup selesa. Nah, ini sebenarnya kekhawatiran terbesar dunia ini. Kekhawatiran yang paling besar itu adalah tentang ekonomi. Tentang ekonomi. Yang diramalkan 2024 itu ekonomi dunia akan jatuh merudum dan sangat dahsyat sekali. Dan negara-negara yang dalam negara membangun secara khususnya seperti negara Malaysia, tampiasnya ataupun kesannya kepada ekonomi itu adalah sangat-sangat drop sekali. Itu diramalkan tahun 2024 ekonomi global ini akan jatuh merudum. Maka dunia itu sangat khawatir, dunia itu sangat susah. Bagaimana tahun depan? Ada orang berkata semua naik, satu saja yang turun, itu adalah hujan. Saya kata satu saja yang turun, Yesus datang dalam dunia ini, itu saja yang turun. Nah, semuanya naik, kata mereka, harga naik. Ada orang berkata pergi ke kedai sekarang bawa 100 ringgit itu adalah seperti 10 ringgit. Itu betul. Sebab dunia itu adalah kekhawatiran yang terbesar adalah ekonomi jatuh. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita punya pengharapan karena Allah adalah pembekal yang besar. Saya masih ingat lagi kesaksian gereja Bukit Kenada yang ada di Miri. Saya tidak tahu Pak David tahu ke tidak. Tahun 1998 Bukit Kenada telah membuat satu keputusan untuk meroboh gereja lama dan bangun gereja baru. 1998 rencana telah dibuat, tenda sudah dibuka dan sudah dapat. Tuh, tahun 1998 ekonomi Malaysia itu jatuh. Masih ingat kan?
Masih ingat, ekonomi Malaysia itu jatuh, merudum sama sekali. Akhirnya kos Bukit Kenada pada masa itu hanya 950.000, tidak sampai 1 juta. Kos sebenarnya melonjak kepada 3,3 juta karena ekonomi. Saya tahu sebab saya gembala di sana setelah itu. Dari 950.000 tidak sampai 1 juta, melonjak sampai 3,3 juta. Lalu majelis gereja pun bermusyawarah, gabung Bukit Kenada, BI dengan BM gabung. Ada yang berkata kita batal saja, jangan teruskan. Bagaimana mau batal? Atap sudah mulai diroboh semuanya. Tapi hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, mereka tampil dengan berkata bahwa Yesus Kristus adalah pembekal yang sangat besar. Dalam ekonomi yang jatuh ini, kita yakin dan percaya, berapapun kosnya, kita percaya gereja ini tetap diselesaikan tepat pada waktunya. Dan seluruh jemaat pada masa itu, ini kesaksian yang saya dengar, karena masa itu saya masih sekolah di Lawas. Tahun 98 itu masih menuntut saya di MIN namanya. Mereka punya keyakinan bahwa Allah itu pembekal yang sangat besar. Benar, tahun 1999 gereja itu diresmikan dengan 3,3 juta kosnya, dalam ekonomi yang yang sangat-sangat jatuh sekali. Lalu mereka heran, dan datang satu kesimpulan dari pemimpin dan pastor di sana, kalau gereja ini didirikan untuk ekonomi baik, gereja ini tidak akan siap. Itu kesimpulan. Kalau gereja ini didirikan dalam ekonomi yang sangat bagus, pasti gereja ini tidak siap pada waktunya. Kenapa? Karena Allah ingin membuktikan kepada umatnya, dalam keadaan umatnya tidak berdaya, maka Allah itu berdaya mampu melakukan yang sangat mustahil bagi manusia. Sekali lagi, karena ketika manusia itu tidak berdaya, ketika itulah Allah itu menunjukkan kuasa dan pemeliharaannya, supaya umatnya itu punya pengharapan bahwa akulah Allah sebagai pemelihara kamu. Ada satu suara yang istri saya dengar, kalau kamu tidak melangkah dengan iman, kamu tidak akan melihat mukjizat. Ini kalau kita tidak melangkah dengan pengharapan, dalam keadaan dunia tidak mampu, kita tidak akan melihat mukjizat. Jadi untuk tahun 2024, Bapak Ibu Saudara-saudari, melangkahlah dengan penuh pengharapan. Dalam keadaan dunia tidak mampu, dalam keadaan kita sendiri tidak berdaya, saat itulah Allah itu datang memberi pertolongannya, dan baru kita tahu Dia adalah pembekal yang sangat besar. Pembekal yang sangat besar dalam hidup kita. Makanya Paulus sekali lagi mengatakan, memenuhi segala keperluanmu. Oke, teruskan dengan slide ini. Ya, Tuhan Yesus berfirman supaya kita jangan khawatir. Matius 6 ayat 24-34. Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir tentang apa yang kamu pakai. Ya, Salomo yang sangat kaya pun tidak melebihi dari bunga bakung yang ada di taman. Ya, saya tidak khawatir. Makanya Yesus berkata, jangan khawatir tentang apa yang kamu pakai. Tetapi manusia itu sangat khawatir dengan apa yang dipakai. Masalahnya sampai hari ini belum lagi pakaian kita itu 1 raun kita pakai 1 tahun. Betul tidak? Saya ulang lagi, manusia itu selalu khawatir tentang apa yang dia pakai. Tetapi persoalannya, masalahnya juga 1 tahun belum lagi pakaian kita itu 1 raun kita pakai. Penetua faham yang sampai saya cakap. Contohnya kita beli itu pakaian sampai hujung tahun belum pernah kita pakai.
Tapi kita sangat khawatir. Ya, saya jadi pasta ini, mereka tanya saya, pasta berapa kot kamu, kata mereka. Mereka tidak cakap baju. Berapa kot kamu? Oi, kot saya banyak. Di Riam ada kot saya, di Pucuk 2 ada kot saya, di Lutung ada kot saya. Satu bangunan itu ada 4 kot. Mereka bingung. Sebab mereka tanya kot. Jadi saya main mereka itu dengan badminton kot. Karena ada satu kan dia tengok saya, kot itu sejak saya pakai itu dia tanya, "Pasta berapa kot kamu?" "Banyak kot saya kata. Di Riam ada kot, di Pujut ada kot, di Lutung ada kot, dan satu bangunan itu ada 4 kot. Bingung dia. "Oh, baju kot," kata dia. "Oh, banyak," saya kata. Tetapi karena ini yang saya minat, maka saya pakai. Nah, makanya Yesus berkata, jangan khawatir tentang apa yang kita pakai, tentang apa yang kita makan, tentang apa yang kita minum. Jangan khawatir. Tetapi masalahnya manusia itu sangat khawatir. Dan kalau kita khawatir, itu menunjukkan bahwa kita tidak ada pengharapan kepada Allah kita, sumber segala berkat. Sumber segala berkat. Ya, di rumah itu, ya baju saya tidak tahu. Kadang-kadang bingung mau pakai yang mana. Pakai yang ini kah? Jadi sekarang ini bagus sudah. Ya Pak Dewi, sekarang ini pasta bagus sudah. Sebab sudah ada baju pasta. Nah, inilah baju pasta. Ya. Kalau bermah itu pasti ini dipakai. Ada satu yang biru-biru gelap itu. Nanti malam saya pakai itu. Kalau dulu itu pasta itu pakai batik, dia terserah saja apa yang dia mau pakai. Kadang-kadang saya bingung, mau pakai ini kah, mau pakai ini kah, mau pakai ini kah. Ya, saya kata, ya penjam mata aja lah, mana yang kena di tangan itu saya dimasukkan. Saya pikir kamu juga bingung. Lebih lagi ibu-ibu pasang satu, tengok ya tidak buka lagi, sehingga jamu kebakterian mau datang ya sampai 3-4 dia pakai. Terlalu banyak. Untuk mengelakkan, jangan banyak. Nah, kenapa kita khawatir? Kita tidak perlu khawatir sebab Allah kita itu adalah sumber segala sesuatu yang memenuhi segala keperluan kita. Segala keperluan kita. Cuma kita saja yang tidak mau mencarinya. Ya, saya datang ke Lawas. Banyak orang cakap dengan saya, "Pasta, kamu sudah selesai melayani di Miri, Bang. Kenapa kamu mau pergi ke Lawas?" Di Lawas itu ya paling pun kakak lah. Ya, saya tidak cari kakak. Oh kan kakak, itu supermarket kakak. Tetapi datang di Lawas, ya saya kata, "Oke, petang ini kita mau makan ikan fresh. Ya, kamu masak." Istri saya masak, saya turun pergi ke Sungai Lawas. 2-3 kali tebar dapat ikan semah. Kalau air keruh pergi dapat ikan baung. Masak sup. Jadi istri saya simpan di Facebook, selalu akhirnya orang komen, "Di mana kamu dapat ikan?" Jadi itu bermaksud bahwa dimanapun Tuhan tempatkan kita, dimanapun Tuhan membawa kita, jangan khawatir sebab Allah itu adalah sumber segala berkat kita. Ya, kalau mau senang dapat ikan, ya buat umpan. Ambil umbi, tutup, bau-bau sedikit, simpan 2-3 saja, tebar, ya dapat. Cuma babi sekarang ini tahu karena saya ada di Lawas, maka babi itu kena penyakit semua. Takut saya tembak itu babi. Jadi artinya dimanapun kita pergi dan berada, bagaimanapun tahun itu ekonominya merosot, kita tahu bahwa ketika kita tidak berdaya, maka Allah itu campur tangan. Yang penting kita berharap kepada Dia sebagai sumber segala berkat kita. Maka jangan khawatir tentang ekonomi, tentang keadaan apapun, tidak perlu khawatir. Kita manusia ini sangat khawatir. Sangat khawatir. Sedangkan baju pun tidak habis kita pakai.
Khawatir sedang makanan pun, ayah mau makan ini tidak mau lagi, mau makan ini tidak mau lagi, mau makan ini tidak mau lagi. Semua sudah bosan, tapi kita khawatir tentang apa yang kita makan. Itu masalahnya sikap kita. Nah, kalau kita tahu bahwa Allah kita adalah sumber segala berkatnya, apapun dunia itu terjadi, bahwa Allah itu tidak pernah membiarkan kita di dalam kekurangan. Oke, teruskan. Ya, sebesar apapun keperluan kita, Allah tidak pernah kehabisan bekalan. Karena stoknya melebihi keperluan kita, walau yang ajan sekalipun. Ini satu statement yang sangat bagus. Sebesar apapun keperluan kita, Allah tidak pernah kehabisan bekalan. Karena stok Allah di surga itu tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Ada satu pastor, dia cakap begini. Kenapa? Karena pergi orang kampung, pergi jalan ikan, kadang-kadang tidak banyak. Pergi cari babi, kadang-kadang balik kosong. Anjing hari ini, jahat betul anjing hari ini. Tidak mau menyala. Dia salak-salak sikit, lari. Sudah bertahan, mau sampai, dia lepaskan. Lelah saya sepanjang hari ini. Anjing tidak mau tahan itu babi. Tapi pastor ini, las-las dia cakap begini dengan satu bapak. Bapak, kata dia, kalau kami kaya itu, kalau di dapur itu kan ada istilahnya paha. Apa bahasa bawang lah? Ini dapur tempat masak, lalu dibuat lagi kayu sana, kita simpan daging yang kita lalu kita supaya dia salai. Kalian panggil paha. Apa bahasa lun bawang? Itulah dia. Nah, lalu pasta ini kembali dia kata, Bapak, kata dia, coba pergi di dapur kamu. Masih penuh kamu punya paha? Penuh, kata dia. Kamu ini terlalu sangat, masih penuh lagi, mau lagi tangkap, tinggal itu untuk minggu depan, kata dia dengan dia. Itulah Tuhan tidak mau anjing kamu dapat lagi, habiskan itu dulu. Jadi artinya, di saat kita memerlukan, stok Allah itu tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Pasti dia memberi, pasti dia mencukupkan. Tetapi stok dunia ini selalu habis. Ya, satu kali telur habis di lawas, semua orang bising. Habis pasar lawas dicari telur, habis stok. Kadang-kadang minyak kacang habis stok. Kadang-kadang gula habis stok. Tetapi Allah kita tidak pernah kehabisan stok. Saat kita memerlukan, saat itulah Allah memberi. Tetapi kalau masih banyak di dapur, kalau masih banyak di dalam peti sejuk, kalau masih banyak baju di almari, jangan marah kepada Allah karena tidak ada duit untuk beli. Jangan marah. Karena saat kita memerlukan, stok Allah itu sangat banyak. Dia pasti memberi. Dia pasti memberi. Stok Allah itu sangat besar, sangat banyak. Dia pasti memberi. Bukan seperti perniagaan dan pembekalan dunia yang selalu habis stok mereka. Tidak. Tetapi stok kita di surga itu tidak pernah kehabisan. Tidak pernah kehabisan. Ajen manapun, pasti Tuhan akan mencukupkan dan memenuhkan. Oke, seterusnya yang terakhir. Ini hanya ayatnya saja, sudah saya bagi tahu. 1 Korintus 29 itu. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu pasti Allah akan berikan kepada kita. Karena semuanya disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Seterusnya yang terakhir, ya, pengharapan yang meyakinkan. Yang ketiga, untuk kita memasuki tahun 2024, karena channel Allah adalah channel yang sangat besar. Ya, channel Allah. Channel Allah itu luar biasa. Ini saya ambil astro. Untuk mendapat channel astro yang banyak,
kita harus membayar banyak. Kan? Ini channel Astro. Channel Astro itu sangat banyak. Tetapi kalau untuk mendapat channel itu banyak, kita membayar banyak. Kalau kita membayar sedikit, sedikit juga channelnya. Namun channel Allah kepada umat yang percaya kepadanya itu sudah lebih banyak dari channel Astro. Ya mungkin Astro sekarang sudah tidak laku lah. Apa yang sangat laku sekarang? Channel yang paling banyak, ya Netflix kah? Banyaklah, banyak sekali channel. Jadi seperti itulah Allah kita. Kenapa kita punya pengharapan yakin kepada Allah kita untuk menjalani 2024? Karena Allah itu punya channel yang sangat banyak diberinya kepada umat yang percaya kepadanya. Sekarang ini ya manusia itu punya banyak sekali channel lagi. Selain Astro channelnya ada, Facebook channelnya ada. Apa yang anak-anak muda selalu pakai itu? TikTok. Ya, banyak sekali. Twitternya kah? Ya, statusnya kah? Semuanya channelnya. Untuk mendapat sumber sana sini. Ada demikian juga para peniaga, dia banyak sekali channel untuk memajukan perniagaannya. Jadi itu dunia. Namun Allah kita itu lebih dari sana. Dan channel yang Allah punya banyak itu tidak pernah kita bayar. Tidak pernah kita bayar. Ya teruskan. Ya Allah punya banyak channel, tetapi itu tidak pernah kita bayar. Karena kekayaan Allah itu lebih besar daripada kekayaan Donald Trump, daripada kekayaan Bill Gates atau tokoh terkaya di dunia ini. Kekayaan mereka itu pun boleh habis, tetapi channel Allah, kekayaan Allah itu tidak pernah habis. Dan channel Allah itu adalah gratis, kata Indonesia. Channel Allah itu adalah free. Channel Allah itu tidak pernah kita bayar. Kita pernah membayar kepada channel Allah? Tidak pernah. Tidak pernah. Allah hanya memberikan kepada kita saat kita datang dan setia kepadanya. Allah memberi kepada kita saat kita setia dan percaya, beriman kepada Dia. Channel di dunia ini, sumber di dunia ini harus kita bayar. Tetapi ketika kita percaya kepada Allah, Allah tidak pernah menuntut harganya dari kita. Tidak pernah menuntut harganya. Cuma yang perlu kita buat adalah kita berharap dan beriman bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa, sumber segala-galanya. Dan hidup kita harus berserah dan mengikuti perintah dan kehendak Allah, dan sesuai dengan firman Allah. Itu saja. 1 sen pun kita tidak pernah bayar untuk mendapat channelnya berkat Allah. 1 sen kita tidak bayar, tetapi Allah memberikan kepada kita dengan berkelimpahan di dalam hidup kita. Yang terakhir penutupnya, ini hanya ayatnya saja. Teruskan ayatnya. Ini tadi saya kembali lagi kepada kesaksian tahun 1993. Kesaksian saya itu adalah begini lagi. 1993 itu ada rencana gereja mau menambah gereja. Rencana mereka. Karena waktu mereka membangun gereja itu sangat kecil sekali. Sangat kecil.
Coba kamu bayangkan, besarnya gereja itu hanya 12 kaki, panjangnya 24 kaki. Besar mana tuh Pak David? 12 kaki. Besar satu kursi itu saja kan? Ya, 12 kaki. Itu perlu tua, bayangkan. 12 kaki luas, 24 kaki panjang. Stage lagi, berapa saja yang masuk? 2 tahun kami pelayanan di sana, masa Krismas tidak cukup. Sebab selalunya Krismas itu kan penuh. Lalu tahun ketiga, pelayan bermesuara. Bagus kita tambah gereja ini jadi 36 kaki lebar, 48 kaki panjang. Gaduh besar mereka. Oh, sampai Tuhan datang, tidak mungkin itu boleh dibangun, kata mereka. Ya, lalu saya tanya, kenapa gereja itu dibuat begitu kecil dulu? Itulah gembala, Mas, itu istilahnya gembala. Itulah gembala. Sebenarnya kami mau buat gereja itu 24 kaki lebar, 36 kaki panjang. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kumpul 100 pun tidak dapat. Akhirnya ketua pelayan pada masa itu membuat keputusan, buat saja asal ada gereja. Maka dibangun 12 kaki lebar, 24 kaki panjang. Sekarang ini mau bangun 36 lebar, 48 panjang. Kalau 36 itu ya mau setengah ini sudah kan. Tambah 2 ini lagi. Wah. Tiap minggu mereka bincang. Lalu saya berkata kepada mereka, apakah kita membangun gereja ini dengan kemampuan kita kah, ataupun dengan kemampuan Allah? Saya kata begitu dengan mereka. Sekali lagi, apakah kita membangun gereja ini dengan kemampuan kita ataupun dengan kemampuan Allah? Kalau dengan kemampuan kita pasti tidak dapat, tapi dengan kemampuan Allah pasti berjaya. Lalu bendahari pun berdiri begini. Saya sponsor 30 keping zinc 8 kaki. Saya sponsor, kata dia. Semua orang lihat, dari mana dia dapat duit? Semua orang pergi, dari mana dia dapat duit? Saya sponsor 30 keping 8 kaki. Saya sponsor. Artinya kalau 30 keping itu separuh sebelah saja. Masuk minggu kedua. Ada saya sponsor 1 batang kayu, saya sendiri yang gesek, minyaknya saya sendiri, 1 batang kayu. Kayu itu masih di hutan tuh Pak David, masih di hutan tuh, dia saya cakap saja. Belum lagi di tempat, masih di hutan tuh. Hanya 1 kata, saya sponsor ini, saya sponsor ini, saya sponsor ini. Pak, kalau begitu, sebelum Krismas gereja harus siap. Kalau tidak silap saya itu bulan 3. Itu bulan 3. Itu masuk tahun yang ketiga pelayanan kami 2. Itu bulan 3 mereka sudah buat keputusan. Sebelum Krismas harus siap. Saya pun balik takut lagi. Sebagai gembala pun kadang-kadang tuh kurang lagi. Kayaknya bagaimana ini? Akhirnya mereka kerjakan. Tetapi satu kata yang mereka pegang, dengan kekuatan kita tidak mampu, tapi dengan kekuatan Allah kita mampu. Lalu mereka kerjakan. Dan mereka tetapkan tiap hari Sabtu harus gotong royong. Yang membuat saya sangat heran, pukul 6 pagi sudah ada bunyi singsong di gereja. 6 pagi sudah ada bunyi singsong. Saya pun mulai bingung sudah. Ada yang potong lah, ada yang pukul lah.
gak kerjakan. Dan benar, bulan 10 gereja itu selesai. Dan waktu pengurusi bangunan itu membuat laporan, dia tidak tahu membuat laporan itu penetua. Tidak tahu dia buat laporan. Sebab tidak tahu dari mana sumber itu datang. Siapa semua bagi kayu ini? Siapa semua bagi kamarku ini? Dari mana sumbernya ini? Tidak tahu. Sebab apa? Sebab ada orang datang tiba-tiba bawa satu kotak paku 4 inci, letak saja. Tiba-tiba ada orang datang, orang dari camp juga datang, bawa hantar zik. Ada yang 5 keping, ada yang 10 keping. Akhirnya pengurusi dan EJK bangunan tidak tahu buat laporan. Yang mereka tahu adalah bangunan selesai. Bangunan selesai. Dan dari kesaksian ini, saya sekali lagi meyakinkan kita, pengharapan kita, yang meyakinkan kita untuk masuk 2024 adalah Allah kita. Apapun rencana kita, apapun impian kita, apapun perencanaan kita, kalau itu perencanaan manusia, kita tidak mampu. Tapi kalau perencanaan itu adalah kita dasarkan kepada Allah, Allah yang memampukan untuk melaksanakan semua perencanaan kita. Apapun persoalan kita, apapun tantangan kita 2024 itu, kalau kita dengan kekuatan kita, kita tidak mampu. Tetapi hanya Allah saja yang kita dasarkan. Maka Matius 6 ayat 33, kita membaca ayat ini terakhir. Matius 6 ayat 33. Yang berkata demikian. Matius 6:33 berkata demikian. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang penting yang kita lakukan, Allah yang kita dahulukan dalam semua perencanaan kita, dalam semua hidup kita, maka semuanya itu akan ditambahkan bagi kita. Mari kita berdoa, kita berdiri semua, kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, tahun 2024 tahun yang penuh dengan rahasia. Tahun yang tidak kami tahu apa yang akan terjadi dan berlaku dalam hidup kami, dalam dunia ini, dalam negara kami. Kami hanya tahu memasukinya hanya dengan berharap penuh kepada Engkau. Apapun terjadi, apapun yang akan berlaku, yang baik dan tidak baik, yang menyakitkan, yang menyenangkan, yang menyukarkan, kami tahu Tuhan, Allah itu adalah sumber, Allah itu adalah pengharapan kami, dan kami pasti dapat melewatinya bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, bawalah kami untuk memasuki tahun 2024 ini dengan penuh pengharapan dan kepercayaan, tanpa takut dan khawatir, sebab Allah itu di pihak kami. Biarlah kami memasuki sepanjang 2024 ini dengan hanya percaya Allah di pihak kami. Terpuji nama-Mu Tuhan untuk firman-Mu hari ini, pagi ini, yang terus memberi dorongan kepada kami, supaya sebentar malam ini kami memulai masuk 2024, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau Immanuel. Engkau memenuhi segala keperluan kami dan memberkati kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah harapan kami, iman kami, keyakinan dan percaya kami, hidup kami, kami cari Allah itu terlebih dahulu, kami letakkan Allah itu terlebih dahulu dalam hidup kami. Sebab kami yakin semuanya itu pasti Tuhan penuh dan cukupkan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu hari ini.
lewat firman-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, sila duduk. Saya kembalikan kepada